kok nggak ikut ke DPR lah. Nah itulah saya pulang kampung kan, karena harus hemat-hemat, karena di Jakarta biaya hidup tinggi sekali, ya kan. Kita harus pulang kampung supaya bisa masak sendiri kan gitu, hemat ya kan. Kalau di Jakarta nggak ada, tinggal di hotelnya kita tiap hari berapa ratus ribu, belum makan pesan GoPay ya kan, mahal. Jadi pulanglah kami iya bayar pakai GoPay. Oke dah. Nah, tapi SMA-nya ada data yang mengatakan dia SMA Santo Yosef 2 tahun di Solo. Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Terus kalau ijazahnya Gibran ini palsu, lu mau ngapain? Heran gua sama nih orang mempermasalahkan terus ijazah. Udah mah bapaknya, sekarang anaknya dipermasalahkan ijazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Rismon ya. Rismon nih teman-teman ya, yang akhir-akhir ini tidak pernah nongol di layar kaca lagi ya. Baik ya di layar kaca televisi maupun layar kaca HP ya. Ya, jadi di podcast yang nggak mutu pun ini udah nggak nongol lagi. Keluar-keluarnya udah berhenti. Yang keluar itu si dokter mangkrak sama si maling panci. Usut punya usut, ternyata si Rismon ini pulang kampung teman-teman ya, pulang ke kampung halaman. Alasannya kenapa dia pulang kampung, dia tidak mampu membayar biaya menginap katanya ya kan, dan juga tidak mampu lagi membeli makan di Jakarta. Teman-teman, lah katanya 16 miliar mon. 16 miliar itu nggak sikit loh ya kan, banyak itu. Apa dana yang dijanjikan itu nggak pernah cair mon? Aduh teman-teman, ini saya benar-benar bertanya loh ya. Lagian teman-teman ya, benar-benar nggak bisa bayar kos, ataukah si Rismon ini sebetulnya takut di penjara jadi melarikan diri? Mungkin sebentar lagi dia lari ke Batam kemudian menyeberang ke Singapura atau ke Malaysia sana. Makanya mon, jangan sok-sokan. Lawang ijazahmu sendiri palsu kok ya kan. 100.000 miliar triliun persen ya kan. Kemungkinan besar hanya hasil fotokopi di pinggir jalan. Kau malah sok-sokan menuduh ijazah Jokowi yang palsu. Selain itu teman-teman ya, juga masih ada lanjutan ya tuduhan terkait ijazah Gibran ya, yang Gibran yang katanya itu nggak punya ijazah SMA ya. Tuduhan ini dilayangkan oleh si maling panci dan kawan-kawan. Kayaknya untuk yang orang yang satu ini mungkin kiriman dari Bohir lancar ya kan, transferan dari Bohir lancar, makanya sampai sekarang dia gas terus. Rismon mah udah balik kanan, udah pulang kampung. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju. Kok malah macam kayak gini saya? Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen ya? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anda ada paten sekarang? Enggak? Saya 3 kalau saat itu. Oke. 3 terregister di Jepang? Iya, di Jepang. Di Indonesia nggak didaftarkan? Enggak, Bang. Memang pada saat itu saya temukan ya memang pada saat fully funded by Japan government. Jadi hak mereka. Iya, akhirnya hak mereka tidak saya dibagi dikit gitu, Bang. Oh, dibagi dikit, sampai sekarang dibagi? Ya. Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan yearly. Ya? Jadi yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. Lebih lah, Bang. Sombong amat.
baru kok nggak ikut ke DPR lah. Nah itulah saya pulang kampung kan, karena harus hemat-hemat, karena di Jakarta biaya hidup tinggi sekali, ya kan. Kita harus pulang kampung supaya bisa masak sendiri kan gitu, hemat ya kan. Kalau di Jakarta nggak ada, tinggal di hotelnya kita tiap hari berapa ratus ribu, belum makan pesan GoPay ya kan, mahal. Jadi pulanglah kami enggak GoFood, iya bayar pakai GoPay. Oke dah. Aduh, teman GoPay lah, GoFood lah, apalah itu namanya ya kan. Katanya kau punya paten 5 ya kan. Patenmu 5 di Jepang, setiap tahun ya 5 eman lah. Masa 5 miliar 1 tahun ya kan. Kau nggak mampu bayar kos-kosan, bayar kontrakan, atau bayar hotel kelas melati yang harganya 100.000 per malam. Nah kalau nggak mampu udahlah ya kan, pakai rumah kardus saja. Teman-teman, tapi dari wajahmu Mon ya, jujur saja ya, sebetulnya saya melihat sebuah kekecewaan ya dalam hatimu. Mungkin kekecewaan yang paling berat itu adalah ya mungkin Bohir yang menjanjikan 16 miliar sampai saat ini belum mencairkan anggarannya, karena mungkin kau dianggap kerjanya nggak becus gitu ya, menuduh ijazah Jokowi palsu, ijazahmu sendiri yang palsu, jadi kau nggak akan dibayar. Atau kau sebetulnya melarikan diri pulang kampung karena kau takut di penjara? Aduh Mon, ngaku aja lah Mon, ngaku. Lanjut. SMA-nya di mana? Ini yang menarik ya. Makanya kami tunggu ya gugatan dari Pak Subhan, dan kami setuju, kami kalau perlu akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan itu, karena konon disebut-sebut Gibran itu sempat bersekolah ya, SD-nya dia memang di SDN 16 di Mangkubumen Kidul di Solo. SMP-nya disebut SMP 1 Surakarta. Nah, tapi SMA-nya ada data yang mengatakan dia SMA Santo Yosef 2 tahun di Solo. Ada videonya. Dia bilang para taruna. Sebagai calon ojol itu disebut taruna. Bagaimana mungkin ya, bagaimana mau meneliti ijazah Gibran yang berasal dari luar negeri atau diterbitkan dari sebuah lembaga pendidikan di luar negeri, dalam hal ini Singapura ya. Walaupun Singapura itu adalah luar negeri yang paling dekat, tapi itu sudah beda pemerintahan ya kan. Sementara ya kan, meneliti tentang ojol di dalam negeri saja kau salah besar, Panci. Yang katanya ojol-ojolan lah, untung aja rumah kau tidak digeruduk sama ojol se-Indonesia Raya. Herannya kok masih saja ada yang percaya dengan penelitian manusia koplak ini. Aduh, lanjut. Ini orang kok gaduh terus sih, heran, kayak nggak ada kerjaan lain gitu, mempermasalahkan terus ijazah. Terus kalau ijazahnya Gibran ini palsu, lu mau ngapain? Heran gua sama nih orang, mempermasalahkan terus ijazah, udah mah bapaknya, sekarang anaknya dipermasalahkan ijazahnya. Lagian, ijazah tidak menandakan kalau lo itu pintar, kalau lo itu pernah berpikir. Kalau gua boleh kutip kata-katanya Rocky Gerung, ijazah hanya menandakan kalau lo tuh pernah bersekolah, bukan berarti lo tuh pintar atau pernah berpikir. Lo jadi apa? Lo kan punya ijazah, berpendidikan, ahli forensik, tapi nggak jadi apa-apa, percuma dong ijazah lo. Mau lo teng-teng warung kopi, jadi bungkus gorengan. Kita lihat saja kinerjanya wakil presiden seperti apa. Kalau lebih baik, kenapa enggak? Kita dukung. Nah, ya udah kita lihat aja ya kinerjanya wakil presiden ya kan. Walaupun sebetulnya ya tuduhan ini sangat tidak adil sekali ya. Orang yang punya ijazah kuliah S1 Fakultas Kehutanan UGM dianggap palsu ya kan. Bahkan sudah menjabat wali kota 2 kali, 1 kali gubernur, 2 kali presiden. Nah, sekarang wakil presiden yang sedang menjabat ijazah SMA-nya diragukan. Tetapi saya teman-teman ya, yang mengherankan ya, dari semua orang yang menuduh ini kok semuanya ya, ini ternyata berasal dari Partai Biru loh. Itu loh yang bikin saya itu geleng-geleng kepala. Ini apakah benar ya pernyataan Sylvester Matutina beberapa waktu yang lalu bahwa sebetulnya ya kan aktor di balik isu ijazah palsu ini adalah orang besar, dan orang besar itu sudah diungkap oleh Sylvester Matutina. Ya saya nggak ngerti itu benar ataukah salah. Cuma saya kok gimana gitu. Lanjut.
berdasarkan data siswa yang ada di SMA Panggelur Santo Yosep Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Panggelur Santo Yosep Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Dan terkait dengan munculnya ini kan benar Islam, kemudian muncul lagi dan terus berkembang di kami pada ini. Monggo diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kan ini sudah masuk pengadilan. Mungkin memberikan surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Panggelur Santo Yosep Surakarta. Nah, mungkin kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta saksi dari pihak SMA, saya siap karena itu untuk urusan ya sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan setempat. Tuh, Panji, jangan asal mangap saja, ya kan? Kepala Sekolah SMA Santo Yosep Solo bantah keras pernyataan si maling Panji terkait Gibran pernah sekolah di sana. Nggak pernah. Tadi udah dengar bareng-bareng kan, daftar aja nggak ada. Aduh, katanya kau menyebut ada kesaksian dan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran justru bersekolah di SMA Santo Yosep Solo. Aduh, Panci asal mangap aja kau, tuduhan kau itu Panci tuh dibantah oleh kepala sekolah Santo Yosep. Mau ngomong apa kau? Tapi teman-teman ya karena kiriman dari Bohir lancar ya untuk menyerang Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu, tuduhan ijazah Gibran yang katanya nggak punya ijazah SMA, ini lancar dari Bohir ya, terus lanjutlah. Si Rismon ya karena dia nggak masuk hitungan dia pulang kampung karena nggak dapat bagian. Saya kok nggak dapat bagian sampai hari ini, gimana ceritanya ini, uang saya sudah habis. Ya udahlah, mohon pulang aja, kau kan ijazahmu juga palsu. lanjut. Teman-teman, aku mau ngelurusin informasi nih terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disimak dengan baik ya. Jadi kalau kita cek di aturan, UU Pemilu cuma minta syarat minimal lulusan SLTA atau sederajat. Gak ada aturan tertulis harus sekolah di Indonesia. Dan bagi yang belum tahu, ijazah luar negeri itu bisa disetarakan lewat Kemendikti-Saintek. Setelah disetarakan, ijazahnya bisa sah dan diakui oleh negara. Jadi syarat pendidikan yang ada di UU Pemilu itu berlaku universal buat semua WNI ya teman-teman. Dan gak ada diskriminasi untuk yang sekolah di luar negeri. Saya sepakat teman-teman ya bahwa yang dimaksud dengan ijazah SMA sederajat itu bukan berarti ijazahnya itu harus berasal dari SMA di Indonesia. Misalnya MA, SMK, enggak ya kan. Sekolah di luar negeri yang setara SMA, intinya senior high school begitu ya. Karena ketika seseorang sekolah ya menempuh pendidikan apapun itu di luar negeri, ketika masuk ke Indonesia itu kan disetarakan ya di Kemendikti ya kan. Masih aja dipersoalkan, dan ujung-ujungnya yang mempersoalkan dari Partai Biru lagi.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.